Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah haji dari IPHA, Ikatan Persaudaraan Haji Amanah Kabupaten Magelang yang kami muliakan. Alhamdulillah, satu rasa syukur yang luar biasa dan juga kebanggaan buat kami kembali menerima dan menyambut kerawuhan panjenengan semuanya, tamu-tamu Allah yang pernah diundang Allah secara langsung ke rumahnya, ke Baitullah ya, di kota suci Makkah dan Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, juga sekarang menjadi tamu kami, yang juga tamunya Allah, yang kemudian Allah perjalankan atas izinnya dari tempat jenengan masing-masing di Magelang sampailah di Pondok Pesantren Al-Hadid. Sudah jauh-jauh hari kami dapat informasi dari arah kami, Mbak Arin dan Mas Win, akan kerawuhan dari Bapak Ibu para Jamiatul Hujjaj ini, termasuk alhamdulillah dari Pak DS Kamto yang memberitahu bahwa akan ada tamu rombongan dari IPHA tanggal 13 Juli hari Ahad. Maka alhamdulillah kami sambut, juga sempat rawuh ke sini menyampaikan surat nggih waktu itu. Dan tapi mohon maaf, saya kebetulan sedang tidak ada di tempat. Kami berdoa kepada Allah, semoga panjenengan semua yang sudah niat rawuh ke sini ya sejak jauh-jauh hari, ternyata sejak tanggal 2 nggih Pak Haji ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan lahir batin ya, umur panjang, sehingga sampai hari ini semoga Allah perjalankan dengan sehat selamat. Dan alhamdulillah qadarullah, Allah berikan dan Allah kabulkan doa kami, sehingga tadi jenengan sudah mengabarkan sudah sampai. Kami senang sekali, dan alhamdulillah kita bisa sama-sama duduk dalam satu majelis ini merupakan satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala buat kami, dan mudah-mudahan buat jenengan juga semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan tentunya syafaat dari beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin. Bapak Ibu para jamaah haji IPHA yang kami muliakan, wabil khusus tadi kita dengarkan bersama-sama sambutan dari beliau Bapak Haji Asnawi yang sudah menyampaikan, subhanallah, ternyata dari tahun 2015 yang lalu sudah sekitar 10 tahun ya beliau rawuh ke sini, dan akhirnya alhamdulillah bisa rawuh kembali ke sini ya dengan formasi baru tadi seperti yang disampaikan. Dan itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bisa mendoakan semoga mawaddah, sakinah, warahmah ya sampai akhir hayat. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah saya nanti akan ceritakan bagaimana saya masuk Islam dan juga berdirinya Pondok Pesantren Al-Hadid. Namun sebelumnya mungkin saya mau memberikan oleh-oleh iman terlebih dahulu buat Bapak Ibu, wabil khusus nanti buat anak cucu panjenengan semuanya. Dan alhamdulillah saya ikut perkenalkan tadi sebelum panjenengan datang, juga ada tamu kami dari Solo, yaitu Ustadz Sugeng dan Ustadz Yunanto. Nah, itu udah duduk di sana. Tadi kami aturkan ke depan, beliau bilang mau di sini aja. Oke, yaitu Ustadz Sugeng yang alhamdulillah sudah rutin ke sini. Juga beliau sering membantu kami
untuk mengirimkan baju-baju layak pakai, beras dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah, jadi ada 2 tamu Allah yang berkunjung hari ini. Jadi hari yang luar biasa, hari Ahad ini. Yang pertama Bapak Ibu, musuh-musuh Islam. Ya, jenengan, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, yakin nggak nek agama kita nih, agama Islam ini ono sing musuhi? Yakin ya? Nah, nggak usah agamanya, orangnya saja banyak yang dimusuhi. Ya, banyak orang-orang yang bukan Islam yang memusuhi kita umat Islam. Begitu juga agama kita. Ya, yang di luar Islam itu banyak yang memusuhi Islam. Ada yang musuhinya terang-terangan, ada yang diam ya. Ada yang menjadi musuh dalam selimut, ada yang menjadi musuh yang bisa terlihat dengan jelas, kan, macam-macam. Nah, apa yang mereka lakukan saat ini sudah Allah berikan informasi itu dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman, ini ayat ini menjadi ayat yang populer di Al-Hadid. Karena ayat ini bunyinya, ya, Bismillahirrahmanirrahim, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang pada kita, lang tardo, ya, hatta sampai kita tattabi'a millatahum, mengikuti milah mereka. Milah itu bisa diartikan secara luas dan bisa diartikan secara sempit. Pengertian sempitnya itu adalah agama, sampai kita murtad ngikutin agama mereka. Tapi pengertian luasnya milah itu artinya mengikuti keinginan mereka, mengikuti apapun yang mereka sudah rencanakan. Itu targetnya, supaya kita itu menjadi pengikutnya mereka. Itu ya. Nah, ini informasi ini sudah Allah sampaikan di Al-Qur'an. Ya. Tetapi kemudian berkembang, kenapa kok apa yang memusuhi Islam itu cuma Yahudi dan Nasrani? Tidak, ya, di luar mereka juga ada yang memusuhi Islam. Contoh misalnya, ya, bagaimana di India sana begitu membenci saudara-saudara Muslim kita yang ada di sana. Padahal jumlah saudara Muslim kita di India itu jumlahnya ada 200 juta. Banyak. Tapi penduduk India jumlahnya ada 1,4 miliar. Ya, berarti 200 juta lawan 1,2 miliar yang agamanya Hindu. Ya. Makanya saya sampai bilang sama ibu-ibu, hari gini kalau ada ibu-ibu yang masih seneng nonton film India, nyanyi-nyanyi lagu India, berarti ibu-ibu itu setuju, ya kan, dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Kan begitu? Ya. Saya sampai begitu. Kenapa mereka itu memusuhi Islam dengan keras, ya, bahkan menindas saudara Muslim kita di India sana, ya, bahkan dengan sengaja, ya kan, perdana menterinya itu begitu memusuhi Islam. Lah kok kita malah nontoni filmnya, ikut nyanyi, ya, sambil masak malah nyanyi India, bukan sholawatan misalnya, kan gitu. Ini kan bertolak belakang, kan seharusnya kita itu tidak suka dengan orang-orang yang memusuhi agama kita. Kenapa? Saudara kita di India itu walaupun beda negara, agamanya Islam, tetap saudara kita. Di Palestina juga begitu halnya, dan di seluruh belahan dunia manapun judulnya Islam itu adalah saudara kita. Nah, makanya ibu-ibu tolong bertaubat dari sekarang. Jangan lagi dengerin lagu India, sholawatan aja udah, kan gitu ya. Lagu-lagu Islami ya juga banyak, ngapain kok jangan nontonin film-film India nanti. Alhamdulillah, apalagi sudah gabung di IPHANG, ya Pak, sudah haji, ya kan, masa tontonannya masih India, gimana mau mabrur gitu ya sambil nonton India gitu ya. Nah, ini apa namanya, mungkin masalah sepele, tapi buat saya ini menjadi penting, ya, menjadi bekal penting. Nah, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, yang mau saya sampaikan adalah karena di luar sana begitu kencang permusuhan, ya, terhadap Islam sampai hari ini. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kata di Palestina misalnya gitu ya, di Iran sana misalnya, ya, dan lain sebagainya. Maka sangat penting buat kita untuk membekali diri kita yang sudah sepuh dan juga anak cucu keturunan kita yang masih kecil-kecil ini, yang masih muda-muda ini. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam itu
sudah menyasar semua aspek kehidupan umat Islam dan sudah menargetkan semua umur di kalangan umat Islam. Saya kasih contoh 2 aja lah. Kalau buat anak-anak muda, apa yang ditarget sama musuh-musuh Islam ini? Kemudian untuk orang-orang tua yang sepuh seperti jenengan, apa yang ditarget sama mereka? Jenengan harus tahu. Ya, contoh kasarnya, yang ditarget sama musuh-musuh Islam untuk anak-anak muda sekarang itu adalah lewat gaya hidup. Gaya boten. Banyak anak-anak muda kita zaman sekarang yang sudah rusak akidahnya, rusak akhlaknya. Karena apa? Ya karena pengaruh gaya hidup yang luar biasa. Dari mulai LGBT, di Magelang ada LGBT. Ada nggih? Ya. Nah, nggak tahu itu ada 2. Karena nggak mau tahu atau karena memang tidak tahu ya. Ya, yang jelas yang pasti ada. Ya, kenapa? Karena itu sudah menjadi penyakit yang menyebar merata di mana-mana. Bukan cuma di Magelang, bahkan Jogja konon katanya nomor 3 terparah LGBT-nya se-Indonesia. Jogja nih, ya berarti kan Jogja tetangganya mesti ada yang lompat-lompat kan gitu. Ya, nah itu contoh LGBT baru ya. Belum misalnya sekarang medsos ya. Siapa yang menguasai medsos? Masih anak-anak muda. Paling mbah-mbah ini pakai medsos buat apa sih? Kan ya. Terbatas lah, ada yang pakai. Sekarang jenengan juga semua masih pakai HP, berarti masih pakai medsos. Tapi kan lebih menguasai anak-anak muda, dan yang lebih gampang terpengaruh yang sepuh atau yang muda nih dengan medsos. Ya jelas yang muda yang lebih banyak terpengaruh karena akses mereka lebih luas daripada kita yang lebih tua. Contoh aja lah, yang ikut goyang-goyang di TikTok itu banyak nenek-nenek atau yang muda-muda. Ya muda-muda otomatis yang nonton kakek-kakek misalnya nih. Yang nonton yang sepuh, tapi yang melakukannya banyak yang anak-anak muda. Nah, makanya mereka disebut yang muda ini disebut anak-anak Gen Z gitu ya. Nah, ini sasaran musuh-musuh Islam untuk merusak anak-anak muda generasi penerus Islam. Nah, udah yang tua-tua ini apa yang disasarin target? Ya kan? Emangnya apa sih yang diharapin dari orang-orang tua yang udah bau tanah misalnya ini? Loh, jangan salah. Target mereka itu adalah bagaimana membuat jenengan mati itu dalam keadaan su'ul khotimah, nggak main-main. Nah, manusia hidup itu kan tergantung akhirnya. Laras benar. Kalau ujungnya ternyata matinya dalam keadaan su'ul khotimah, wassalam. Kan begitu. Mau mudanya bengal, mau mudanya maksiat, banyak dosa, tapi kalau matinya dalam keadaan husnul khotimah, udah selesai. Alhamdulillah. Perjalanan ke sananya lebih gampang. Nah, soleh wis munggah kaji ya udah ngantri 20 tahun 30 tahun tapi matinya dalam keadaan su'ul khatimah, ya repot perjalanannya kan gitu ya. Nah, ini yang disasar begitu. Makanya target mereka mau yang masih muda sampai yang sudah tua. Musuh-musuh Islam itu selalu punya agenda, selalu punya rencana untuk merusak kita, sehingga targetnya kalau yang sudah tua adalah bagaimana jenengan itu matinya tidak dalam keadaan husnul khotimah. Apa contohnya? Contoh sekarang Bapak Ibu ya, kalau anak muda dirusak lewat HP dengan gaya hidup, yang sudah tua dirusak dengan HP apa? 2 ya, tontonan. Semua ke HP itu mesti ditonton, tapi apa akibatnya? 1 ya, kita lihat gampang aja. Zaman dulu Pak Deskamto muda di kampungnya, guyup rukunnya orang-orang sama sekarang beda apa sama? Ya udah itu aja. Nah, yang sering padu, yang sering ribut itu anak muda apa yang tua-tua? Di masjid ribut. Ya betul. Ya toh? Dasawisma arisan RT pada ribut. Ya betul. Tetangga kanan kiri pada ribut. Satu majelis bahkan banyak yang ribut. Ya, IBH ini alhamdulillah masih kompak. Ya. Nah, banyak tempat lain yang berpisah. Kalau sini kan berpisah karena sudah dipanggil sama Allah. Tapi banyak yang berpisah karena masalah, karena ribut tadi. Beda pendapat, rame, gegeran, ya betul. Beda guru ngaji,
beda organisasi dan lain sebagainya. Makanya ketika kita lihat ada masyarakat di ke perkampungan, di desa dulu guyup rukunya luar biasa, gitu. Sama tetangga, ya kan, nggak punya makan dibagi, minta bumbu dapur, itu sudah biasa. Kalau sekarang tonggone minta bumbu dapur bisa jadi masalah. Ya, ditulis di status WA-nya, nggak punya bumbu misalnya, ribut ya toh, jadi masalah. Kadang-kadang kita ngasih tetangga niatnya baik juga bisa jadi masalah. Itu tadi karena satu ya tontonan tadi, HP tadi yang membuat kita ini kadang-kadang kurang bijaksana, sehingga banyak di antara kita yang akhirnya mati dalam keadaan memendam benci. Baik benci kepada tetangganya, benci terhadap keluarganya, benci terhadap siapapun. Ini target mereka. Kebencian itu disebarluaskan di kalangan yang sudah tua, ya, oleh musuh-musuh Islam. Geger ribut itu ditanamkan di kalangan orang-orang Islam yang sudah sepuh. Supaya apa? Supaya mereka matinya tidak dalam keadaan husnul khotimah. Nah, gimana mau mati husnul khotimah kalau ternyata masih memendam kebencian? Nah, mau meninggal itu, mau dikubur itu dimintain maaf kok, tapi kan yang minta maaf bukan yang mati. Nggih mboten? Iya, kalau Pak Deskamto ikhlas memaafkan. Ya, nek mboten. Ya toh? Akhirnya di akhirat menjadi sandungan, ya toh? Makanya ini mereka tahu itu. Musuh-musuh Islam itu belajar Islam, bukan bodoh. Sehingga bagaimana yang sudah tua ini sudah tua nggak mungkin lah dipengaruhi gaya hidupnya seperti yang muda, nggak mungkin. Tapi justru yang tua ini nggak sadar, mereka ngaji seolah-olah menjadi Islam yang lebih baik, tapi ternyata semakin ngaji semakin benci sama orang lain, semakin tidak suka, semakin memendam itu rasa dengki kepada orang yang di luar jamaahnya. Ini sering orang-orang tua tuh begitu, nggih mboten? Ini penyakit orang-orang sepuh. Itu kalau jenengan mau tahu, sadar tidak sadar itulah benih-benih permusuhan yang memang sengaja ditanamkan oleh musuh-musuh Islam. Makanya pesan saya ya kepada jenengan semua yang sudah sepuh, sudah, kita ini kalau mau mati husnul khotimah, udahlah, buanglah kebencian pada siapapun. Oke? Tidak usah lagi yang namanya membenci. Misal jenengan benci sama Jokowi, ya sudah, buang aja. Ngapain kan gitu ya? Ya toh? Nggih mboten? Biar aja, nanti dia juga punya tanggung jawab di akhirat kok, kan gitu ya. Nah, biar aja. Kita mau ngotot sekarang, mau ijazah palsu ya, buktinya apa sekarang nggak rampung, keburu nggak rampung, jenengan mati masih membawa kebencian. Jangan, ngapain gitu, kurang kerjaan gara-gara Jokowi kok malah mati nih memendam kebencian. Susah-susah amat, biarin aja, udah harus ganti presiden ya toh. Udah, biar aja, ikhlaskan saja lahir batin. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin kita, ya kan, siapapun itu adalah tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah nggak usah dipendem-pendem ya Bu, Pak. Kadang-kadang kita ini luar biasa gitu ya. Jadi mari kita sama-sama jangan mau dibodohi sama musuh-musuh Islam. Ya, biarkan kita mati husnul khotimah, kita ikhlas lahir batin, kita buang semua rasa dengki, rasa benci, rasa iri hati, emosi, dendam dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul nanti ketika kita menghadap Allah, karena kita nggak tahu jadwalnya, nggak betul? Ya, makanya jenengan masuk al-hadits diingatkan, ya, sebelum memberi salam sama saya, jenengan memberi salam sama yang sudah mendahului kita. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, artinya apa? Ya, nggak lama lagi kan gitu ya. Nah, kita nggak tahu dari 100 berapa? 120, sisanya tinggal 50, yang 70 sudah duluan. Mereka sudah bikin ikatan ibhadi akhirat sana. Ya, buat nanti ini kapan Pak Asnawi nyusul nih kan gitu ya. Kapan Pak Deskamto nyusul nih kan gitu. Dan udah mulai ditungguin gitu ya. Nah, nanti di sana kumpul lagi ya kan di akhirat ya. Karena apa? Karena lantaran doa yang sudah mendahului kita ya. Makanya dari sekarang mari sama-sama jenengan canangkan itu program itu. Udah menonton berita segala macam, udah dibawa santai aja. Nggak usah ikutan gemes, nggak usah ikutan sewot nggih. Yang penting sudah, alhamdulillah, bersyukur saja, serahkan semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nggih.
Itu oleh-oleh iman saya, mudah-mudahan nanti pulang dari sini sama anak cucu dibekali supaya mereka gaya hidupnya jangan mengikuti ya keinginan orang-orang kafir yang tidak senang pada Islam. Jenengan yang sudah sepuh menata jalan menuju jalan yang husnul khotimah saja ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kemudian akan bercerita sedikit ya mengenai perjalanan hidayah lah ya. Perjalanan hidayah saya masuk Islam. Jadi alhamdulillah saya ini termasuk yang bersyukur ya, beruntung. Kenapa? Karena sampai sekarang kok saudara-saudara saya yang saudara ini ya dari bapak maupun ibu yang masih itu notabene semua mereka itu sampai sekarang kok masih belum terpanggil dapat hidayah masuk Islam, padahal usianya sudah pada sepuh juga nih ya. Nah, alhamdulillah saya sudah dari tahun 94 Allah takdirkan untuk bisa memeluk agama Islam ya. Jadi alhamdulillah perjalanan hidayahnya itu singkat ceritanya saya ceritakan. Yang masuk Islam pertama kali itu papa saya dulu. Jadi saya ini 3 bersaudara, anak paling besar, 2 orang adik saya perempuan. Kemudian papa saya itu orang Manado, keturunan Belanda. Nah, namanya lengkapnya itu Rudi Rudolf Otto Forse, nama lengkapnya. Profesinya adalah seorang pendeta dari gereja Pantekosta di Jakarta Barat. Ya. Kemudian mama saya ya itu seorang Cina ya, keturunan orang Jakarta, keturunan Cina ya. Nama aslinya Litianio, kemudian nama KTP-nya Ripka Hartini. Karena zaman Pak Harto dulu kalau orang Cina nggak boleh pakai nama asli. Beda mas sekarang, kalau sekarang udah berani ya, karena nggak ada larangan lagi. Jadi kalau dulu zaman Pak Harto orang Cina harus pakai nama Indonesia. Nah, nama Indonesia mama saya itu Ripka Hartini namanya. Profesinya sebagai seorang penginjil di gereja Pantekosta ya. Kemudian saya yang paling besar, nama Kristennya Yori Yonatan Forse namanya. Kemudian adik saya namanya setelah saya Yona Yohana. Yang paling kecil Yesi Yesika namanya. Jadi itu. Nah, kemudian alhamdulillah saya sudah disekolahkan sekolah penginjilan waktu itu sebelum jadi Islam ya. 2 tahun sebelum saya masuk Islam, saya disekolahkan di sekolah penginjilan namanya International Student of Bible Society di Jakarta. Jadi perkumpulan pelajar-pelajar Alkitab internasional. Pusatnya di negara Amirul Kafirin, Amerika sana ya. Ya, cabangnya di mana-mana ya kan. Donald Trump itu kan Amirul Kafirin gitu ya. Ya, kurang lebih gambarannya gitu. Nah, saya 2 tahun sekolah di sana dilatih untuk menjadi seorang penginjil. Penginjil itu dai ya, kalau bahasa kita dainya Kristen gitulah kasarnya. Jadi saya udah sebelum saya jadi Islam saya sudah terbiasa khotbah di gereja karena ada jadwalnya, jadwal pelajarannya dan jadwal prakteknya. Saya sudah terbiasa keliling dari rumah ke rumah untuk menyebarkan Kristen. Ya, dulu saya berani datang ke rumah Pak Haji, datang ke rumah, pokoknya rumah Ustadz pernah, disiram air ya pernah, diusir ya sering, itu ya pekerjaan saya dulu. Nah, itu profesi kami dulu. Alhamdulillah tahun 94 menjadi awal ya perubahan sehingga kemudian kami satu keluarga alhamdulillah hijrah masuk Islam. Tapi prosesnya sendiri-sendiri. Tapi tahunnya sama, cuma beda bulannya, sama beda hidayah ceritanya ya. Nah, kalau papa saya masuk Islam itu, yang masuk Islam pertama kali papa saya dulu. Papa saya ini masuk Islam itu kurang lebih perjalanannya 6 tahun. Jadi peristiwa awalnya tahun 88, kemudian masuk Islamnya tahun 94. Jadi kurang lebih 6 tahun prosesnya. Nah, masuk Islamnya tanggal 13 Januari tahun 94. Jadi tahun 88 itu awal hidayahnya, ceritanya begini. Papa saya itu mengalami satu kejadian rohani lah ya, yang luar biasa. Ya memang itu datangnya dari Allah langsung. Jadi papa saya itu ceritanya datang berkunjung ke rumah seorang Muslim yang akan dibaptis masuk Kristen, mau murtad. Karena si keluarga Muslim ini sudah 6 bulan dapat jatah bantuan dari gereja
Ya. Keluarga Muslim ini gambarannya keluarga miskin lah ini ya. Karena ada di daerah Kapuk Muara sana, Jakarta Barat, daerah pinggiran, banyak orang-orang susah lah zaman dulu. Namanya keluarga Abdullah karena suaminya ini namanya si Pak Abdullah namanya. Karena dia mau masuk Kristen ya, akhirnya papa saya datang berkunjung ke rumahnya ya untuk namanya kalau kita cross check lah ya. Kemudian datang sana, diajak diskusi, ditanyalah si Abdullah ini, Pak Abdullah, betul kamu mau masuk Kristen? Iya Pak Pendeta. Itu datang dari kesadaran sendiri atau keterpaksaan? Kesadaran saya sendiri. Ya, sudah yakin mau masuk Kristen? Iya, karena kan harus hati-hati ya, nanti takutnya nggak mantap malah nanti jadi masalah kan begitu. Sehingga papa saya melakukan proses itu. Oke, kalau sudah betul-betul mantap, sudah yakin, maka kamu harus dibaptis. Ya, karena tandanya masuk Kristen itu adalah dibaptis. Kalau kita orang Islam dibacakan atau membaca 2 kalimat syahadat. Nah, kalau di Kristen dibaptis ya. Ya, oh ya, nggak apa-apa, saya siap. Baik, kalau kamu siap, nanti saya siapkan agendanya, jadwalnya ya. Nah, tapi sekarang yang pertama kali harus kamu lakukan adalah tolong atribut Islam di rumah ini dicopot. Ya, biasanya Pak, kalau kita di rumah ada kaligrafi ya, ada gambar-gambar yang Islami dan sebagainya. Nah, si Abdullah ini ada satu stiker kaligrafi kalimat syahadat. Ya, kemudian disuruh copot sama papa saya, waktu itu dicopot itu robek. Nah, papa saya tanya sama si Abdullah, Pak Abdullah itu tulisan apa? Itu kaligrafi kalimat syahadat Pak Pendeta. Oh, apa itu kalimat syahadat? Kalimat syahadat itu dasar keimanannya orang Islam. Gimana bunyinya? Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Oh ya sudah, copot. Nanti saya ganti salib di sini. Kalau ada salib di sini, rezeki bakal datang ke rumah, setan-setan nggak ada yang berani masuk ke rumah. Ya. Oh ya Pak, dicopot lah itu. Ya. Selesai membersihkan atribut-atribut Islam, papa saya kemudian pamit pulang. Ya, pamit pulang dari rumahnya Abdullah. Nah ini ya, papa saya mengalami satu kejadian yang aneh bin ajaib gitu ya. Jadi di mobil itu dalam perjalanan pulang, papa saya sendiri. Papa saya tiba-tiba mendengar suara yang bunyinya sama seperti yang diucapkan si Abdullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Sekali, 2 kali papa saya cuek ya. Ya, tapi sering datang suara itu. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kok lama-lama jadi sering. Ini suara seperti yang diucapkan Abdullah, tapi bukan suaranya sih Abdullah. Bunyinya sama, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Terus diulang-ulang begitu. Akhirnya papa saya berhenti itu, ya. Berhenti sebentar karena mulai terganggu. Karena suara ini dari 1 kali, 2 kali, semakin lama semakin sering. Ya, bayangin kalau misalnya ibu, bapak di mobil sendirian, ada orang yang ngomong di kuping, mesti kan merinding gitu ya. Papa saya juga sama waktu itu. Berhenti mobil, kemudian dia berdoa. Karena pikiran papa saya ini jangan-jangan ini setan Arabnya marah ini yang tadi gitu ya. Karena habis dicopot kali grafinya tadi kan. Ya, dulu ya. Karena dulu kan jin yang terkenal bukan jin Yohanes namanya, tapi jin Ifrit kan ini ya. Ya tahu? Dari mana asal jin Ifrit itu kan? Dari Arab kan, dari Islam kan. Jadi dianggap ini adalah bisikan dari setan tadi gitu ya. Mungkin setan Arab marah ini ya. Jadi papa saya berdoa mohon sama Tuhan Yesus waktu itu supaya suara-suara ini hilang. Suara kuasa-kuasa kegelapan ini hilang. Selesai berdoa, lanjut perjalanan lagi. Sejenak hilang suara itu, sebentar hilang. Tapi nggak lama suaranya datang lagi. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan. Terus berulang-ulang. Sampai papa saya mikir, aduh ini bandel nih setan Arabnya nih. Oke lah, coba sampai rumah mungkin saya berhalusinasi juga bisa gitu ya. Sampai rumah nanti istirahat, hilang suara ini. Sampai rumah udah selesai, istirahat, segala macem. Nah, bangun dari tidur, bapak saya kaget. Nggak lama, suara itu datang lagi. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Nggak berubah-berubah, begitu terus diulang-ulang. Sampai papa saya kemudian, singkat ceritanya, mencoba bersabar sambil coba ngusir dengan versinya. Berdoa udah nggak hilang, baca kitab suci sudah tidak hilang ya. Kemudian
pokoknya ada ritual-ritual khusus lah, minta tolong Roh Kudus untuk mengusir ya suara setan Arab yang katanya awalnya dikira kami setan Arab ini ya. Itu juga nggak hilang. Ya, akhirnya bingung papa saya. Mau makan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Mau minum tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Khotbah di gereja sedang berapi-api ya, menjelaskan sama jemaat. Kalau di Kristen jemaat, kalau di gereja jamaah gitu ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus yakin saudara-saudara bahwa Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Ya, apa enggak bingung tau? Waduh gitu ya, cilokong gitu ya. Akhirnya bapak saya tuh sudah dalam keadaan akhirnya yang tadinya biasa sobat cuek merasa terganggu. Ya, bahkan bapak saya bilang nih kalau lama-lama didiemin saya bisa gila ini ya. Karena yang dengar suara itu cuma saya sendiri gitu kata bapak saya. Sementara kalau dia mau minta tolong sama temennya pendeta yang lain, ragu-ragu, malu, gengsi. Nah waktu itu bapak saya umur kalau nggak salah 55 tahun. Jadi yang sudah termasuk pendeta yang sepuh, senior ya. Nah kalau nanti saya ngomong apa anggapan lah itu ya parodi saja yang sudah segitu ilmunya masih kemasukan setan Arab ya. Ya gimana kita kan gitu kan jadi malu gitu ya, gengsi. Akhirnya papa saya pendam sendiri aja sambil berusaha tadi. Tapi karena sudah sebulan gak hilang-hilang, akhirnya papa saya nyerah. Kemudian dia mencoba ya kasarnya coba merenung, kemudian dia minta lah apa sih maunya suara ini gitu biar hilang gitu. Nah dapat waktu itu ide coba cari tahu siapa sih Allah, siapa ini Muhammad gitu ya. Siapa tahu hilang suaranya. Caranya gimana? Masa mau diskusi sama Ustadz sama Pak Haji kan nggak mungkin. Akhirnya cara yang paling gampang, paling aman, cari buku-buku Islam. Mau saya pelajarin deh coba ya untuk apa? Gimana caranya supaya suara ini bisa hilang ya? Karena kalau nggak hilang-hilang saya gila nanti gitu ya. Karena suara ini dengar saya sendiri. Akhirnya pergilah ke daerah apa namanya itu? Aduh kok saya lupa nama daerahnya. Kuitang ya, ke daerah Kuitang ya, itu ada toko buku Gunung Agung, sekarang udah tutup. Tapi zaman dulu berjaya. Nah, tiap minggu pagi itu ada pengajian sama yang jualan di pinggir jalan. Bapak saya datang situ, cari yang jual buku, ketemu, bapak saya tanya, "Pak, saya mau cari buku-buku Islam." "Ini buku Islam semua, Pak. Bapak mau nyari judul buku apa?" Bapak saya bingung lagi. Mau nyari judul buku tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Apa ada judul buku gitu ya? Oke, sudah saya cari sendiri deh. Nanti kalau ada yang bagus saya beli. Keliling dia liatin satu-satu judul buku yang ada di situ yang dipajang ya di pinggir jalan itu. Nah, papa saya nemu judul buku yang bagus, yang bikin papa saya tertarik. Judul bukunya itu Hidup Sesudah Mati, karangannya B. Arifin. Mungkin kalau yang sepuh-sepuh pernah ingat buku ini ya. Nah, papa saya itu tertarik kenapa? Kok ada kehidupan setelah kematian di Islam ini. Akhirnya papa saya ambil buku itu, tanya, "Pak, ini buku Islam, Pak?" "Iya, ini buku Islam, Pak." Dibeli, bawa pulang. Bawa pulang dibaca. Cuma tebalnya cuma segini kok. Ya, selesai baca. Papa saya tertarik. Ya, kok Islam itu punya ajaran yang menarik ini. Ada kehidupan setelah kematian yang tidak diajarin di Kristen. Di Kristen itu pokoknya kalau orang sudah mati, yang penting percaya sama Bapa, Anak, Roh Kudus, dibaptis, ya masuk surga, selesai. Tidak ada proses kehidupan setelah kematian seperti kita. Ada yaumul ba'ats, ya kan, ada yaumul qiyamah, ada yaumul basar ya. Jadi macam-macam lah ya. Apa namanya yaumul mahsyar ya, ada yaumul macam-macam sampai kita nanti keputusannya mau masuk surga atau neraka dan lain sebagainya. Sehingga kemudian papa saya merasa ini sesuatu yang baru ya. Tertariklah dia. Nah, selesai baca buku B. Arifin, papa saya mikir lagi, B. Arifin bisa dapat informasi ini dari Al-Quran. Kan gitu, karena ada dalil-dalilnya disampaikan. Gimana kalau saya coba baca sumbernya, yaitu Al-Quran. Balik lagi ke toko itu. Tanya lagi, "Pak, saya mau beli Al-Quran." "Oh ya Pak, ini Al-Quran." Dibeli, bawa pulang ke rumah. Tapi ternyata salah beli. Yang dia beli adalah mushaf Al-Quran. Begitu dia buka, dia nggak bisa bacanya karena bahasa Arab semua kan itu ya. Nah, aduh lupa pesen tadi, kok nggak ada yang terjemah ya kan ya. Kalau ada terjemahnya kan saya bisa baca. Bingung mau ditukar lagi, masih nunggu minggu besok lagi, lama kan gitu kan, cuma tiap hari
Minggu jualannya. Akhirnya papa saya ada tetangga rumah namanya Pak Lukman, orang Cirebon, Islam ini, ya, Lukman Hakim. Nah, datanglah ke Pak Lukman nih, Pak Lukman, saya ada perlu, bisa bantu saya? Oh ya, gimana Pak Rudi ya? Ini saya mau baca Al-Quran buat studi komparasi agama. Tapi kok saya nggak bisa baca? Dibuka sama Pak Lukman. Oh jangan yang ini. Saya tukar ya punya saya. Diambil yang terjemahan, kasih papa saya. Udah yang ini buat saya, yang ini buat Pak Rudi. Ya makasih Pak. Ya dibawa sampai di rumah dibuka Al-Quran dan terjemahnya. Dibacalah sama papa saya sampai khatam ceritanya. Karena apa? Karena Al-Quran itu kan nggak tebel-tebel banget kalau terjemahnya. Ya, sehingga papa saya yang biasa baca buku ensiklopedia Kristen yang tebel-tebel, baca Al-Quran terjemah itu kecil. Ya. Setelah selesai baca, papa saya nggak ada komentar, pengen baca lagi ulang. Khatam lagi tuh Quran terjemah ya, bukan Quran yang mushaf. Selesai 2 kali baca, mau baca lagi, ulang lagi baca lagi, 3 kali khatam. Selesai 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 7 kali. Papa saya menghatamkan Al-Quran terjemah, dia baca berulang-ulang sampai 7 kali. Selesai baca sampai 7 kali itu, dia baru bisa berkomentar singkat. Apa dia bilang? 1001 macam pertanyaan saya dalam hidup, semuanya bisa dijawab oleh Al-Quran. Tapi, tidak semuanya mampu dijawab oleh Injil. Itu. Komentar dia begitu. Paham nggih, Mbak Bu ya? Jadi papa saya itu yang seorang pendeta puluhan tahun, punya 1001 macam pertanyaan, semuanya terjawab di Al-Quran. Makanya dia baca sampai 7 kali terjemahnya. Jangan pernah baca terjemahnya hatam sekali aja. Ayo ngaku. Hah? Pernah Bude? Oh alhamdulillah kalau udah pernah ya. Ya, jadi papa saya itu masih jadi pendeta khatam Al-Quran terjemah sampai 7 kali. Nah, itu ya. Begitu selesai 1001 macam pertanyaan dia terjawab. Tapi nggak semuanya waktu dia jadi puluhan tahun jadi pendeta bisa dijawab oleh Injil kitab sucinya. Itu komentarnya. Singkat ceritanya, ketertarikannya pada Islam ini semakin menjadi. Akhirnya dia beranikan diri diskusi sama ustadz, diskusi sama Pak Haji, ya kan. Singkat cerita 6 tahun dia berjuang mencari kebenaran Islam itu. Akhirnya tanggal 13 Januari tahun 94 dia sudah tidak bisa menahan kerinduannya terhadap kebenaran Islam. Akhirnya dia nekat syahadat masuk Islam. Kenapa saya katakan nekat? Untuk memutuskan bisa untuk berani masuk Islam pada waktu itu tuh nggak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang itu zaman keterbukaan, ya toh. Zaman medsos, semua tidak semua transparan dan sebagainya. Kalau zaman dulu, wah, jangankan pendeta masuk Islam, yang jadi Islam misalnya ikut LDI aja dicari mau dibunuh kan begitu ceritanya kan, katanya begitu zaman dulu gitu ya. Bukan LDI itu zaman dulu Islam jamaah ya. Nah, sehingga kemudian buat papa saya yang waktu itu ya mau masuk Islam itu sesuatu yang sangat berat dan harus berani. Kenapa? Resikonya tinggi. Resiko kehilangan segala-galanya, ya kan. Kemudian resiko juga nanti akan dibenci, dimusuhi, bahkan diancam, itu sudah pasti. Tapi selama 6 tahun karena dia sudah belajar Islam, dia sudah tidak ragu lagi. Maka dia 6 tahun sudah mempersiapkan diri, akhirnya dia siap masuk Islam. Nah, tanggal 13 Januari tahun 94 itu papa saya memutuskan untuk masuk Islam. Tapi dengan cara yang luar biasa. Saya dan mama saya sama adik-adik saya ini nggak tahu cerita ini tahunya setelah jadi Islam semua. Nah, waktu itu kami cuma gambaran situasi kondisi waktu itu nggih Bapak Ibu, tanggal 13 Januari tahun 94 itu ceritanya itu habis Isya. Tahu-tahu ada rombongan Pak Haji pakai putih-putih sorban datang ke rumah menjemput papa saya. Kan saya kaget. Ini papa saya kenapa nih? Kok tiba-tiba dijemput sama ustadz sama Pak Haji gitu ya. Papa saya ngomong sebentar, mohon maaf papa mau pamit, mau ikut Pak Haji ke masjid. Mau ngapain Pak? Mau masuk Islam. Antara percaya dan enggak ya, kayak disambar geledek gitu ya. Kaget, nggak nyangka karena dia lakukan proses 6 tahun itu sembunyi nggak ada yang tahu.
Karena dia nggak mau nanti anak istrinya terpengaruh dan lain sebagainya ya. Apalagi nanti kecium sama gereja, nggak berani. Akhirnya dia pergi. Saya saking penasarannya saya ngikutin, lari tuh jalan kaki saya ikutin ya. Kenapa? Karena jarak masjidnya itu kurang lebih dari sini ke perempatan lampu merah itu jaraknya ya. Ya lumayan ya. Tapi kan saya waktu itu ya masih kuat lah ya. Dan saya ikutin, benar berhentinya depan masjid, masuk masjid nggak lama diumumin. Bapak Ibu dimohon jamaah kaum muslimin muslimat datang ke Masjid Al-Qobaiyah namanya, Beji, Depok, Jawa Barat, untuk menyaksikan pensyahadatan seorang pendeta yang namanya Pak Rudi Rudolf Otto Fors. Wah, benar nih bapak saya masuk Islam. Jadi saya pulang kasih tahu mama saya juga kaget. Akhirnya kita ke gereja, kita kasih tahu, pada nggak percaya semua. Ya, akhirnya singkat ceritanya setelah kurang lebih 1 minggu ya, teman-teman pendeta papa saya ini datang ke rumah mengkonfirmasi kebenaran berita masuk Islamnya papa saya. Nah, ceritanya malam itu terjadi perdebatan lah. Saya, mama saya sama adik-adik saya nguping ya. Nah, jadi kemudian intinya teman-teman pendeta saya nih, papa saya ini ngotot pengen papa saya menjelaskan kenapa dia masuk Islam, kenapa meninggalkan Kristen. Tapi waktu itu papa saya menolak dengan alasan situasinya tidak memungkinkan karena semuanya masih sama-sama emosi. Nah, nanti kalau orang lagi emosi ketemu maka nanti tidak mendapatkan solusi. Maka diminta sama papa saya, tunggu saja, nanti akan saya jelaskan pada waktunya, sabar. Tapi nggak mau ngotot, pokoknya mau nggak mau harus sekarang. Wah, segala macam lah, dicaci maki papa saya, dikata-katain, wah luar biasa. Tapi papa saya tetap menolak. Kenapa? Papa saya tetap beralasan, ya saya kepengen menjelaskan kenapa saya masuk Islam. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya sebagai pendeta, tapi tolong beri waktu, jangan sekarang. Masih ngotot tetap. Akhirnya papa saya mungkin rodok gemes gitu ya. Papa saya cuma bilang, oke, nanti ada satu waktu dan tempat yang bisa membuktikan kebenaran Islam atau mungkin kebenaran Kristen. Ya sudah cepat ya, sebutlah kapan waktunya, di mana tempatnya. Nah, akhirnya papa saya bilang, nanti sama-sama kita tunggu datangnya kiamat. Nah, ini. Kaget, tambah marah lagi. Apa kamu sudah gila gitu ya, masa suruh nunggu kiamat loh? Kan orang Kristen sama-sama yakin sama orang Islam nih bahwa nanti akan terjadi kiamat. Kemudian nanti Yesus akan turun lagi ke dunia. Karena ada lagunya tuh di Kristen, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, maksudnya kembali ke dunia, angkat kita semua, mengangkat orang-orang Kristen ke surga. Maka mereka semangat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Kenapa? Mereka janji Tuhan. Nah, orang Islam sama-sama yakin nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan lagi ke dunia. Kan begitu kan, orang ini cuma satu sebetulnya. Cuma mereka salah nyebutnya Tuhan, kita masih menyebutnya Nabi. Duduk aja bareng-bareng tunggu datangnya Nabi Isa atau Tuhan Yesus menurut mereka. Kalau nanti Nabi Isa atau Tuhan Yesus itu turunnya ke altar gereja, nyanyi sambil main organ, nyanyi glory glory haleluya, berarti Yesus atau Nabi Isa agamanya Kristen, yang benar yang Kristen, ya sudah. Tapi kalau nanti Nabi Isa turunnya ke masjid, sholat bersama-sama dengan kaum muslimin, berarti menandakan Nabi Isa agamanya Islam, yang benar berarti agama Islam. Selesai, nggak usah ribut toh. Wah, tapi mereka menganggap papa saya ini sudah irasional kalau bahasa zaman dulu ya. Irasional itu artinya sudah tidak masuk akal cara logikanya. Nah, ini karena sewot, deadlock, nggak ada kesepakatan pada pulang. Nah, begitu yang ini pulang, besoknya adik saya yang Yona Yohana sama Yesi Yesika ini ngomong sama papa saya, malah mereka ikut masuk Islam. Loh, kan malah bingung saya kan sama mama saya. Loh, kok adik saya malah ikut masuk Islam? Saya tanya, kenapa kok kamu masuk Islam? Dia bilang, selama kurang lebih 1 minggu ini papa saya itu mengalami perubahan sikap yang luar biasa. Jadi setelah syahadat, Bu, papa saya itu ibarat membalik telapak tangan. Dari mukanya saja sudah langsung berubah auranya. Ya kan? Ya mungkin ada saya kasarnya begini bilang, dulu itu sebelum jadi Islam tuh mukanya merah. Ya, bisa seolah-olah mau makan orang gitu ya. Apalagi papa saya ini kan keturunan Manado gitu ya. Makanannya tiap hari minuman keras, makanannya daging RW gitu ya, yang haram-haram, maka kelihatan ya.
Tapi setelah masuk Islam, raut wajahnya tuh teduh, enak dilihat ya. Tutur katanya sopan. Kalau dulu ngomong sama orang suaranya kayak orang berantem. Kenapa? Saking kerasnya gitu ya, dan galaknya. Tapi setelah masuk Islam semuanya berubah. Selama 1 minggu saja loh ya, nggak lama-lama, selama 1 minggu. Itu yang membuat adik saya masuk Islam. Dan di situ papa saya ketika debat itu memperlihatkan sikap yang luar biasa tenang. Dicaci maki, dikata-katain segala macam, papa saya nggak marah sedikit pun. Ya cuma itu aja yang terakhir karena sewot kasih jawaban begitu gitu ya. Itu kan sebetulnya jawaban yang itu tidak emosi tapi menohok gitu ya. Suruh nunggu datangnya hari kiamat kan gitu ya. Tapi adik saya kemudian masuk Islam tanggal 27 Januari. Jadi kurang lebih 1 mingguan setelah papa saya masuk Islam ya. Kemudian dia 2 minggu ya masuk Islam gitu ya. Nah, alhamdulillah adik saya masuk Islam. Saya sama mama saya masuk Islamnya itu belakangan tanggal 1 Mei tahun 94. Jadi kami berdebat dulu. Berdiskusi dulu panjang lebar, ngotot-ngototan ya. Pokoknya segala macam ya, 4 bulan itu habis-habisan. Nah, jadi hasil debat itu sebetulnya saya bukukan ini. Nah, ini buku Injilku yang Ternoda. Ini hasil debatnya. Ya, saya kasih judul Injilku yang Ternoda. Dulu sebetulnya awalnya judul bukunya begini, langkah-langkah sesat dalam Injil. Tapi ditolak sama penerbit, nggak ada yang berani nerbitin. Karena dianggap terlalu keras gitu ya, terlalu ekstrim. Hanya saya kasih lembut judulnya Injilku yang Ternoda. Nah, ini ada buku saya yang lain judulnya Sahadat Menghancurkan Salibku. Ini cerita tentang masuk Islam tadi di sini ada semua. Nah, yang ketiga ini buku Menghalau Misionaris dan Misi Sucinya Mengkristenkan Dunia. Kalau ini cerita dulu bagaimana ketika saya jadi keluarga misionaris Kristen menjalankan aksinya untuk memurtadkan orang Islam. Karena papa saya itu sudah 3.000 orang dimurtadin sama dia. Iya. Saya belum, karena saya masih belajar baru 2 tahun ya. Tapi saya sudah terlatih untuk menginjil kepada orang-orang Islam tadi yang saya sebut. Saya pernah datang ke rumah Pak Ustadz, ke Pak Haji, disiram air pernah, diusir pernah ini ya. Jadi pengalaman 2 tahun saya belajar itu ada juga di sini semuanya. Menghalau Misionaris dan Misi Sucinya Mengkristenkan Dunia. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau sedekah beli buku saya ini, itu ada di situ ya. Biar jadi berkah lah ya. Bisa juga dikasihkan ke teman-teman tetangganya yang masih lemah imannya, kasih buku ini biar tambah yakin ini ya. Nah, yang didiskusin apa bocorannya saya kasih tahu 3 saja dari buku ini yang tebal segini. Pertama, papa saya bilang, saya masuk Islam itu justru bukan meninggalkan Yesus. Saya masuk Islam itu justru saya menjadi pengikut Yesus atau Nabi Isa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak mengamalkan ajaran Yesus. Justru mereka meninggalkan ajaran Yesus. Kok saya kan marah. Ya, enak aja kok bisa bilang gitu. Ya, kan papa jadi Islam pengikutnya Muhammad dong. Iya. Tapi Nabi Muhammad datang bukan untuk meninggalkan ajaran Nabi Isa, tapi untuk menyempurnakan. Makanya Yesus bilang orang Kristen harus disunat yang laki-laki. Nabi Muhammad juga memerintahkan umat Islam atau umatnya yang laki-laki disunat. Kamu yang Kristen coba disunat apa enggak? Ya. Orang Kristen disunat dengan alasan medis alias kesehatan. Menurut hukum agama Kristen enggak boleh disunat. Padahal ada perintah disunat ya. Saya dibukain Lukas pasal 2 ayat 21. Ya kan? Dan ketika umur 8 hari Yesus disunat. Yesus umur 8 hari disunat. Ya, kenapa orang Kristen sampai udah gede nggak disunat kan begitu? Padahal katanya pengikut Yesus. 2, Yesus tidak makan daging babi, bahkan melarang ya kan orang Kristen untuk makan daging babi. Itu banyak di kitab Imamat 11 ayat 7 misalnya itu ya. Di sana dilarang makan babi, tapi kenyataannya orang Kristen sampai sekarang paling suka makan daging babi. Ya kan? Sementara di Islam tidak memakan babi, haram hukumnya. Yang mengamalkan ajaran Yesus siapa? Islam, kan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, Yesus mati pakai kain kafan. Dia buka lagi, kasih tahu lagi Lukas pasal 2 ayat berapa saya lupa ya. Nanti ada di situ. Kemudian orang Islam mati pakai kain kafan. Orang Kristen mati pakai jas, ya kan? Pakai dasi.
ya, di make up, didandanin ya, dan lain sebagainya. Itu semua bukan pengikut Yesus. Yesus mati, Yesus Tuhan mereka loh, diturunkan dari salib di kafani dengan kain lenan zaman waktu itu. Kalau sekarang kafannya namanya kain mori, jenisnya saja yang beda, tapi jelas ditulis dengan kain kafan. Ditemukan setelah 3 hari katanya bangkit, di situ ada bekas kain kafannya Yesus. Berarti menandakan Yesus matinya pakai kain kafan. Nah, jadi itu Bu, di sini diungkap lah 4 bulan tuh diskusi segala macam. Setelah 4 bulan diskusi, debat segala macam itu, kan saya kalau kalah saya tanya sama pendeta studi saya atau yang lebih senior lah ya. Jawabannya selalu emosi. Nggak usah berdebat sama orang kepala batu kayak model papa kamu. Wah, gitu ya. Kalau nanti kamu berdebat, nanti kamu bisa lemah iman kamu. Ya benar. Ya, makin berdebat saya makin lemah imannya. Kenapa? Karena pendeta-pendeta itu nggak memberi jawaban, yang ada cuma marah. Jawab dong kan gitu, biar saya ini bisa membantah kan gitu ya. Atau saya kasih tantangan. Papa saya bilang, kalau kamu nggak bisa jawab, kalau mereka nggak mau jawab lewat kamu, suruh mereka jawab, datang ke sini langsung. Atau saya dikasih kesempatan ke mereka, nanti saya jelasin. Tapi nggak pernah berani. Ya, tidak pernah berani. Akhirnya alhasil 4 bulan, saya dan mama saya justru semakin tertarik pada Islam lewat diskusi tadi. Tanggal 1 Mei tahun 94, akhirnya saya dan mama saya memutuskan untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi saya diganti namanya dari Yori Yonatan Force menjadi Yusuf Ismail Al-Hadid, ya kan? Kemudian mama saya tetap pakai nama KTP-nya Ripka Hartini. Adik saya nggak ganti namanya, tetap Yona Yohana dan Yesi Yesika sampai sekarang. Jadi yang diganti namanya papa saya. Jadi ceritanya nih, saya tadi ada yang keliwat. Papa saya masuk Islam di masjid itu ada 2 keajaiban yang luar biasa dialami papa saya. Singkat ceritanya gini Bu, waktu mau disahadatin papa saya dalam keadaan sakit giginya bengkak. Zaman orang sakit gigi zaman sekarang sama sakit gigi zaman dulu beda Pak Bu. Perasaan orang sakit gigi zaman dulu tuh lebih rekosong gitu kan. Kalau bengkak itu benar-benar bengkak gitu kayak orang gondongan. Sakitnya itu sampai nungging gitu ya. Makanya obat zaman dulu itu keras-keras, ada namanya kakak tua, ingat nggak? Obat sakit gigi paling keras itu ya. Kalau enggak juga ada yang dikasih bensin lah segala macam, minyak tanah gitu buat ngilangin sakit gigi. Kalau orang sakit gigi zaman sekarang masih nggak separah zaman dulu. Jadi papa saya itu sedang bengkak sakit gigi, mau disahadatin. Papa saya bilang, Pak Kiai, mohon maaf, saya mau ngomong saja susah. Ini tahu sendiri lihat nih sakit gigi. Pak Kiainya kaget ya. Akhirnya Pak Kiai Haji Ahmad Ridwan waktu itu ya mau mengislamkan papa saya. Diambil air, ya, dibacain Fatihah, dikasih minum papa saya. Diminumin, ya, 5 menit, masya Allah. Ini saya kalau cerita sini selalu merinding. Giginya copot yang sakit. Ya, wallahi, copot giginya sakit itu. Seketika itu juga. Ya, copot yang sakit, kempes, syahadat lancar. Masya Allah. Itu hadiah perdana dari Allah buat papa saya, sehingga papa saya yakin nggak salah nih sama kehebatan Islam. Yang kedua, papa saya datang ke masjid itu dalam keadaan kakinya pincang karena di sini telapak kaki papa saya itu sudah 10 tahun lebih sakit eksim zaman dulu. Ingat Bapak Ibu? Ya. Tahu ya, orang dulu tahu. Kalau sekarang rodok jarang orang yang kena sakit ini. Eksim itu sampai saking parahnya Bapak Ibu, ada orang aspal di jalan itu ya, pek, kalau zaman dulu pek itu apa? Yang buat aspal itu loh. Nggih, Pak, ngerti nggih? Itu diolesin nggak kerasa sakit, malah enak karena gatelnya hilang tuh. Kalau udah gatel luar biasa itu. Papa saya itu dalam keadaan eksim. Ya, kalau ini nggak cerita, yang ceritain cuma sakit gigi. Tapi begitu syahadat, seminggu kemudian tiap hari ini mulai kering, sembuh total, bisa normal lagi. Itu hadiah kedua dari Allah buat papa saya. Alhasil Bapak Ibu, saya pernah silaturahim ke Pak Kiai Haji Ahmad Ridwan. Ya, saya ingat ketika akan mendirikan Al-Hadid, saya silaturahim ke beliau mau minta doa dan minta arahan, nasihat. Saya iseng-iseng tanya, Pak Kiai, waktu itu kok Pak Kiai punya ilmu amalan apa? Kok hebat gigi papa saya bisa copot? Dia baru cerita buka rahasia sama saya. Dia bilang begini, Yusuf, demi Allah, demi Rasulullah, saya itu juga gara-gara kejadian itu tambah yakin sama Allah, gara-gara papa kamu. Lah kenapa? Saya tuh cuma improvisasi doang kok.
Begitu tahu sakit gigi, saya suruh ambil air putih, saya bacain Fatihah, saya minumin. Lah kok toto copot. Saya di situ juga merinding. Saya langsung, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Oh, jadi gara-gara kejadian itu Pak Kiai tambah imannya? Iya, bilang gitu. Jadi saya itu nggak punya ilmu apa-apa, demi Allah, itu kejadian yang luar biasa. Terus saya baru cerita, eksim papa saya juga sembuh Pak Kiai, berkat habis syahadat. Wah, kita temu kangen luar biasa. Beliau sudah almarhum. Ya, kemudian saya cerita saya akan mendirikan Pondok Al-Hadid di sini dengan alasan bahwa kalau saya di Jakarta udah kebanyakan ustadz Pak Kiai ya, jadi persaingannya ketat kalau di Jakarta itu. Nek orang pinter-pinter tenanan pasti tersingkir ya kan. Misalnya saya mau cari tempat yang masih membutuhkan kehadiran saya. Di mana? Di Gunung Kidul, saya bilang itu. Oh, Gunung Kidul terkenal ya, soalnya tempatnya susah, kering kerontang. Banyak misionarisnya juga ya katanya. Nah, itu dia Pak Kiai. Saya mau pindah ke Gunung Kidul karena saya kepengen membentengi akidah umat Islam di sana supaya tambah kuat imannya. Oh, bagus, subhanallah. Ya, jadi minta doa restunya menurut Pak Kiai apakah saya sudah pantas bikin pesantren? Sudah, bismillah. Ya, jadi akhirnya alhamdulillah tahun 2007 ya, karena dianggap Pak Kiai saya sudah mengantongi ijazah S1 waktu itu ya dari STAIN Surakarta. Kemudian saya juga pernah di pesantren, beliau juga tahu, bahkan saya juga belajar sama beliau merestui saya untuk membuat pesantren Al-Hadid ini. Nah, nama Al-Hadid dari beliau. Beliau bilang, ya kan, kasih nama Al-Hadid ya. Jadi Al-Hadid itu artinya besi. Surat nomor 57 di Al-Qur'an. Supaya semangat kamu kuat seperti besi ya, jangan mudah dikalahkan dengan segala macam tantangan. Bismillah. Akhirnya saya pakai itu namanya Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Nah, itu apa ceritanya. Kemudian alhamdulillah tahun 2007 saya hijrah ke sini, kemudian beli tanah di sini yang murah meriah waktu itu masih. Kemudian saya kembangkan pelan-pelan biiznillah atas izin dari Allah sampai sekarang. Dan memang saya di sini dari awal konsepnya gratis, tidak bayar, dan kita orientasinya membantu saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan. Nah, termasuk alhamdulillah kita fokus utamanya adalah di rehabilitasi akidah dan akhlak. Jadi mu'alaf yang baru masuk Islam biar kuat imannya. Ada juga mu'alaf yang bermasalah, karena sekarang kan banyak mu'alaf bermasalah ya Pak Bu. Misalnya contoh masalahnya adalah diusir dari keluarga, nggak punya identitas ya. Ada juga yang cuma pura-pura jadi mu'alaf, macam-macam lah gitu ya kita tanganin. Kemudian murtadin. Alhamdulillah bulan lalu kita juga baru menyelamatkan satu orang muslimah mahasiswa IAIN dari Kalimantan yang murtad dari Islam. Alhamdulillah 1,5 bulan kita rehabilitasi, dia kembali pada Islam ya. Jadi tugas Al-Hadid itu. Dan yang ketiga, kita menangani anak-anak yang bermasalah ya. Jadi anak-anak yang dari kalangan keluarga muslim ini, itu kan anak-anak remajanya, anak-anak mudanya seperti tadi saya bilang ya, karena musuh-musuh Islam itu nggak pernah senang pada kita sehingga dirusaklah anak-anak kita ini akidahnya, akhlaknya. Nah, makanya mereka-mereka yang dirusak ini kami kasih solusi. Jadi kami bukan cuma ngasih tahu nih musuh-musuh Islam itu mau merusak generasi muda kita, bukan. Seperti yang tadi saya sampaikan jenengan, tapi kita memberikan solusi. Monggo anak-anak jenengan yang dirasa bermasalah, misalnya contoh masalah anak sekarang durhaka sama orang tuanya misalnya gitu ya. Jadi yang berani sama orang tuanya kita rehabilitasi di sini sampai kemudian dia menjadi anak yang birrul walidain. Ada yang kecanduan game online ya. Jadi yang dilakukan Deddy Mulyadi itu, Pak KDM Gubernur Jawa Barat, itu sudah dilakukan Al-Hadid sejak awal berdiri gitu ya. Cuma bedanya nggak dimasukin di barak gitu ya. Dimasukin di Pondok Al-Hadid 2 untuk direhabilitasi. Segala macam permasalahan akidah dan akhlak ya kita tangani di sini, sehingga mudah-mudahan harapan kita generasi muda Islam ini bisa terselamatkan dari agenda-agenda jahat musuh-musuh Islam ya. Dan alhamdulillah Ibu Bapak 2007 kita berdiri sampai sekarang 2025 kita bisa eksis berdiri di sini. Ya tentunya saya tidak bekerja sendirian. Alhamdulillah ada orang-orang ikhlas yang Allah kemudian tunjuk, Allah pilih untuk membantu saya. Ini di sebelah kanan saya Pak Kiai Ahmad Hasan Roja. Beliau ini bergabung sama saya tahun 2012 ya. Beliau alumni pesantren di Payaman, Kiai almarhum
Kiai Mukhlisun ya. Alhamdulillah. Iya, Magelang ini beliau nih. Pak Yai Hasan ya. Menjadi ketua yayasan sekarang. Kemudian ada Mas Ipin ya, ini kecil-kecil begini ya, cabai rawit. Yang nanganin bagian rehabilitasi ini semua Mas Ipin semua ya. Jadi kiai muda ya. Lulusan STAI Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat ya. Alhamdulillah sekarang membantu saya kalau di yayasan sebagai sekretaris ya. Kemudian ada Mas Winardi ya. Itu juga sama lulusan STAI Al-Hamidiyah, satu angkatan sama Mas Ipin, satu angkatan kan? Satu angkatan ya. Sama Mas Ipin di bagian pengawas di yayasan ya, bersama Pak Yeri. Pak Yeri ada Pak Yeri. Itu ada anaknya di sini ya, sedang sakitnya. Itu alhamdulillah ya, sebagian ada yang lain di sini yang membantu juga, yang alhamdulillah tiap bulan kita tidak pernah memberi gaji ya. Kenapa? Karena kita yakin gaji dari Allah insya Allah lebih berkah dan lebih besar gitu ya. Sehingga ini menjadi harapan kita sampai sekarang. Kenapa? Karena walaupun mereka gratis di sini, tapi selalu datang pertolongan Allah dari tempat yang lain, min haitsula yahtasib ya. Kenapa kok gratis? Sebetulnya pengen sih bayar, tapi karena kita kepengen orang yang bermasalah yang masukin anaknya di sini tuh nggak mikir panjang. Karena kadang-kadang yang mengganjal orang, kenapa mau berobat nggak jadi karena nggak punya duit, mau sekolah nggak jadi karena nggak punya duit. Nah kita pengen merubah itu sehingga tidak ada alasan buat tidak memondokkan anaknya di sini untuk mengikuti program rehabilitasi akidah dan akhlak. Demikian barangkali Bapak Ibu, karena rasanya sudah terdengar suara kumandang azan, kurang lebih nanti bisa kita sambung lagi. Kalau mau sholat di sini monggo, alhamdulillah. Nanti bisa di sini dijamak. Ada agenda lain setelah dari sini? Azan? Mau ke pantai ya? Ya, alhamdulillah. Oh, Abdullah tetap dibaptis Bunda. Jadi Abdullah tetap dibaptis, jadi jadi Kristen. Dan saya tambahin sedikit lagi. Kira-kira 4 tahun setelah papa saya jadi Islam 94, berarti tahun 99 papa saya sakit sebetulnya. Pokoknya bolak-balik dirawat di rumah sakit itu ya. Baru seminggu di rumah dirawat lagi. Pak Kiai Ahmad Ridwan menjenguk, kemudian tanya, kenapa Pak Rudi kok jadi sakit-sakitan? Kan jadi Islam harus semangat. Papa saya bilang, saya itu sakit gara-gara mikirin nasib orang-orang yang pernah saya murtadkan Pak Kiai. Saya khawatir nanti, kata Pak Kiai, kan dosa saya diampuni seperti bayi baru lahir. Saya katanya Pak Kiai nanti masuk surga. Nah kalau saya masuk surga, besok saya didemo sama orang-orang yang pernah saya murtadin gimana? Ya kan harusnya mereka yang masuk surga, yang Islam dari lahir dimurtadkan sama papa saya ini, kan seharusnya sudah nyaman masuk surga, jaminannya orang Islam kan masuk surga. Nah gara-gara dikristenin, nggak jadilah mereka masuk surga. Malah yang mengkristenkan mereka yang harusnya ikut masuk neraka, kok malah jadi masuk surga. Yang tadinya udah masuk surga malah dimurtadin jadi masuk neraka, kan begitu. Jadi bapak saya pikirin itu tuh, jadi sakit ya. Pak Kiai ketawa kemudian bilang, Pak Rudi, di surga nggak ada orang demo ya. Jadi Pak Rudi nggak usah mikirin. Dia murtad itu karena dulu Pak Rudi tidak tahu kebenaran Islam. Sekarang setelah Pak Rudi tahu kebenaran Islam, maka itu bukan tanggung jawab Pak Rudi sepenuhnya, tetapi kewajiban Pak Rudi cuma satu, dakwah. Kalau mampu didakwahi, dakwahi. Kalau tidak mampu didakwahi, ya sudah nggak usah dipikirin gitu. Akhirnya alhamdulillah papa saya semangat dakwah. Papa saya meninggal tahun 2003. Jadi 9 tahun aja jatah beliau jadi mu'alaf masuk Islam itu. Jadi dari sejak 99 tadi sampai 2003 dia berdakwah dengan kondisi yang terbatas ya. Waktu itu sakit papa saya itu paru-paru. Dia baru berhasil menyelamatkan 70 orang saja. Ya, jadi dari 3.000 yang dimurtadin, dia baru berhasil mengislamkan sekitar 70 orang. Tapi ya alhamdulillah ya, Bapak Bu, karena dengan keterbatasan beliau hanya 9 tahun hidup jadi Islam. Kalau sama saya ya jelas lebih banyak saya, wong saya hidupnya lebih panjang gitu ya. Jadi alhamdulillah bersama Al-Hadid kita sudah ribuan orang sudah masuk Islam di sini ya. Demikian Bunda, nanti kita sambung lagi. Jazakumullah khairan katsiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.